Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan tambah Nila Biovlog Sugino Sugi Bekasi. Untuk kegiatan sore ini kita mengecek terapi puasa untuk ikan indukan. Sekarang jalan hari yang ketiga teman-teman. Jadi ini hari ketiga setelah kita evaluasi, ternyata ikan-ikannya sehat, tidak ada lagi yang mati. Jadi kenapa kok terapi puasa ini dilakukan? Jadi terapi puasa ini dilakukan seperti yang video sebelumnya untuk mengetahui si ikan ini sakit atau mati karena kebanyakan pakan. Jadi dengan terapi yang ketiga hari ini, kalau memang dia ada penyakit, berarti untuk kebutuhan ini ya, energi dari si nila ini tentu kan semakin kurang. Nah, kalau semakin kurang, jika ada penyakit, tentunya ada yang menusul ikan-ikan yang lain itu akan mati. Nah, tetapi kebalikannya, kalau dia karena matinya kekenyangan, maka untuk hari ketiga ini ikan-ikan tetap sehat, tetap segar seperti yang teman-teman lihat di sini. Dan tujuan utama juga selain untuk melihat si ini si kondisi si ikan ini teman-teman, juga untuk mengurangi obesitasnya, supaya nanti setelah puasa ini kita kasih pakan normal lagi. Yang tadinya kemarin tuh over, kita kasih yang sehari-harinya. Sebelum ada yang mati itu makanya hanya 1 gelas aqua, setelah itu kita kasih 2 gelas lebih, terus akhirnya terjadi ada yang mati 1. Nah, saya kira kalau kita lihat ini secara lebih dekat, kita lihat lebih dekat nih teman-teman ya, penampakannya si indukan. Berarti ini sehat-sehat ya teman-teman semuanya. Bisa kita perhatikan di sini, indukan ini sangat sehat-sehat, dan juga masih, kalau dilihat masih ada yang badannya itu hampir-hampir bulat. Artinya ini terjadi obesitas atau kelebihan berat, dan ini tentu untuk indukan tidak baik, karena dengan kondisi yang kegemukan seperti itu, biasanya untuk produktivitas larvanya juga menurun atau berkurang. Nah, saya kira ini menjadi ini juga ya teman-teman, menjadi hal penting dalam hal untuk ini ya, untuk melakukan terapi si ikan-ikan yang kita pelihara itu seperti itu, yang paling sederhana. Jadi tidak harus dengan cara ditangkap, tidak perlu. Jadi dengan cukup dengan cara di terapi puasa itu sudah cukup bagus dan cukup memberi informasi. Baik, sekarang kita cek teman-teman keberadaan indukan ada tidak yang ada di pinggir-pinggir. Kalau kita lihat di sini, ini kelihatannya tidak ada teman-teman. Jadi artinya setelah ada yang terjadi mati 1 indukan betina, itu kita lihat di dinding-dinding tidak ada tampak yang siap-siap untuk bertelur. Nah, mungkin ini juga efek dari terapi puasa, yang sehingga dengan kondisi lapar itu juga menyebabkan indukan-indukan itu tidak produktif seperti yang sudah-sudah. Ini penampakannya ya teman-teman, untuk si indukan-indukan yang ada. Jadi sangat disayangkan
satu ekor indukan yang betul-betul ini ya, unggulan ya teman-teman. Jadi itu kondisi badannya itu segar sekali. Nah, sampai sekarang masih di pressure itu indukannya, indukan betina itu sangat ya sayang sekali itu terjadi mati karena kekenyangan. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa pelet itu juga sangat membahayakan untuk piaraan kita, baik itu nila atau juga bisa lele dan juga bisa gurame dan lain sebagainya. Tapi intinya kita tidak boleh memberi pakan itu berlebih. Jadi ya kita sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan si ikan itu sendiri. Dan ini pengalaman yang baik yang bisa kita ambil untuk menjadi pembelajaran supaya tidak terjadi lagi pada peliharaan saya atau nila-nila saya di kolam ini. Juga demikian, mudah-mudahan teman-teman juga jangan sampai mengalami, malahan jangan sampai ini indukan-indukan yang produktif terus akhirnya mati karena kesalahan penanganan atau pemberian pakan yang menurut saya tentu ini sangat sepele tapi ternyata sangat penting. Nah, saya kira itu saja teman-teman untuk evaluasi hasilnya seperti ini, yaitu terapi puasa ini sangat efektif untuk mengetahui atau mendiagnosa kesehatan dari si nila peliharaan kita. Dan saya kira sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.